Sebelum memasuki materi keorganisasian yang akan dibawakan Ketua Himpunan MTS, untuk kawan-kawan mahasiswa baru yang di belakang, coba lebih beramal lagi. Untuk materi juga nanti bisa dicatat ya. Untuk semua mahasiswa juga jangan main HP dulu. Dengarkan semua materi yang akan dipaparkan. Sebelum masuk materi, saya mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Setio Abu Rodesta dari mahasiswa Teknik Sipil UPS Tegal semester 5 kelas B. Untuk yang akan membawakan materi sendiri dari Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil periode 2020-2021. Mungkin untuk perkenalan dulu dari pemateri yang akan membawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hidup teknik. Ini udah diajarin apa hidup teknik? Belum. Jadi di teknik, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer itu ada jargon hidup teknik, dan seluruh mahasiswa teknik harus menjawab teknik hidup. Oke, ulang ya. Hidup teknik. Hidup teknik. Oke. Perkenalkan, saya Ahmad Samsul Bahri. Di sini saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mada Sakti Tegal. Kebetulan juga di sini saya diamanahi oleh panitia untuk memberikan materi pengenalan organisasi program studi atau ya HMT. Kalau di UPS itu sebutannya HMTS UPS, kepanjangannya Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mada Sakti Tegal. Ini latar belakang saya ngobrol aja ya, karena ibaratnya yang pertama berhubungan langsung dengan kawan-kawan sebelum kepala prodi dari dosen-dosen itu kami teman-teman dari himpunan. Di sini ada yang latar belakang pendidikannya dari SMK bangunan itu. Yang kelas karya banyak. Berarti
latar belakangnya kebanyakan SMA ya, apa dia? Ya, SMA cuma beda-beda. Apa? Teknik elektro dari kenapa masuknya teknik ya berhubungan dengan elektro? Mencoba tapi bayarnya belum kita materi apa namanya tanggul Jangan pada mood. materi ini dulu tentang pengenalan organisasi mahasiswa yang disebut dengan himpunan. Mungkin kalau di kawan-kawan sebutan himpunan itu masih terasa asing gitu. Asing. Ini untuk tingkatan universitas itu kebanyakan menggunakan kata himpunan. Sebenarnya kalau kita PS ya, himpunan sipil PS itu baru berdiri di tahun 2015. Ya tergolong masih baru. Mungkin ada juga kawan-kawan yang bertanyakan buat apa sih himpunan? Apa sih? Terus juga timbal balik ke mahasiswa itu apa? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Gambaran dari saya sih, himpunan itu bukan seperti ekstrakurikuler di SMA, SMK ataupun sebenarnya. Ini bersifat seperti mewadahi kawan-kawan mahasiswa teknik sipil khususnya itu untuk meningkatkan potensi teknologi juga untuk mengembangkan program studi. Ini tak jabarin sedikit sih mengenai latar belakangnya, latar belakang karena informasi baru. Jadi saya akan menjelaskan sedikit latar belakang kenapa dibentuk sebuah himpunan di teknik sipil. Latar belakangnya yang pertama itu sebagai alat penunjang. Alat penunjangnya itu dalam artian membantu mahasiswa. Karena kan kita itu tergolong masih baru dan seperti apa ya materi-materi ataupun dosen-dosen juga tergolong sama-sama belajar. Jadi fungsi atau latar belakang dari dibentuknya himpunan adalah alat penunjang untuk meningkatkan cara pendidikan dan skill mahasiswa teknik sipil UPS. Ya salah satunya tujuan itu agar ketika kalian nanti lulus itu mampu bersaing dengan universitas-universitas yang sudah memiliki nama di perusahaan-perusahaan.
memiliki apa ya, daya tarik nilai jual untuk nilai jual dalam artian ketika nanti di apa di dunia luar di luar itu sudah mengenal banyak teknik. Salah satunya adalah dalam menggunakan alat untuk atau sebuah untuk menampung di kawan-kawan untuk mengangkat nama teknik sipil. Biasanya itu kita itu membuat acara yang dapat mengangkat nama teknik sipil seperti seminar nasional, kajian nasional dari seluruh Indonesia, terus juga lomba nasional, dan apa lagi ya, tapi kayak bergabung dalam forum teknik sipil nasional Indonesia. Nah, saya mau cerita sedikit sih, teknik sipil UPS walaupun sekolah masih baru itu sudah memiliki nama di forum teknik sipil Indonesia, namanya KTSI. Dan tahun 2018 itu sudah pernah mengikuti acara nasional di Medan. Itu mahasiswa UPS teknik sipilnya itu berangkat mengambil mengikuti acara teknik sipil nasional dan di sana berhasil mengenalkan ke sebagian besar teknik sipil yang ada di Indonesia. Ya, salah satu dari latar belakangnya itu dari yang tadi saya sampaikan itu nanti itu berhubungan dengan yang namanya peningkatan apa kalau di ini ya itu akan terjadi sebagai alat pendukung sebagai alat pendukung untuk membantu produksi biar apa ya namanya mendapatkan peningkatan akreditasi. Jadi kalau sekarang sih belum apa ya belum sampai lah akreditasi di UPS. Cuma kita masih tetap berusaha untuk membuat alat-alat pendukung seperti acara-acara yang mengangkat nama teknik sipil UPS yang acara-acara nasional. Jadi itulah salah beberapa landasan yang latar belakang dibentuknya himpunan di Prom dan Studi Teknik Sipil ini. Aku coba mengulas tadi ya latar belakang. Mungkin aku cuma nyatet 2, tapi banyak lah tadi yang saya coba jabarin dikit-dikit. Coba yang bahasa sebar. Selain dari 2 ini apa yang melatar belakangi kebentukannya himpunan teknik sipil? Coba tulang
lain yang melatar belakangi sebenarnya himpunan teknik sipil? Salah satunya ini yang menambah Yang tadi saya jabarkan apa? Lupa ini ada di tugas kita ditugasin untuk meringkas atau tidak? Ya. Kalau prinsip dari himpunan mahasiswa teknik sipil itu prinsipnya itu seperti ini. Dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Kenapa? Karena yang ada di dalam himpunan itu kawan-kawan sendiri, teman-teman sendiri, yang nantinya itu akan membantu diri sendiri dan teman-teman Anda berikut orang lain. Kenapa? Karena ini kan tadi sebagai alat penunjang. Jadi dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa. Kalau dari dirinya sendiri itu maksudnya seperti ini. Ini dari himpunan ini kita juga akan merasakan manfaat. Salah satunya adalah kita bisa menambah kemampuan atau skill akademik maupun akademik. Terus juga kan biasanya kan kalau kelas sore itu nggak bisa keluar waktu untuk bergabung di himpunan. Jadi kita juga membantu teman-teman teknik sipil dalam artian kita menjunjung kebersamaan walaupun mereka nggak membantu, tapi sebenarnya kita membantu mereka seperti itu. Karena menurut saya dan kawan-kawan semester atas itu sangat membantu diri sendiri dan kawan-kawan. Kenapa kita harus membantu teman-teman kita? Ini itu menurutku ini mahasiswa itu punya gejala dasar yang namanya tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi terdiri dari pengajaran, pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi kalian harus bisa mendidik, meneliti, dan bermanfaat untuk masyarakat. Kalau kalian bisa mendidik diri kalian sendiri, maka kalian bisa mendidik orang lain. Jadi yang pertama harus kalian sadari adalah kemauan kita untuk belajar, kemauan kita untuk meningkatkan skill yang ada di diri kita sendiri. Selain itu juga sebelum kita terjun dengan masyarakat, seenggaknya kita mencoba berusaha bermanfaat untuk teman-teman sendiri. Nah, secara nalar aja sih ya. Kalau kita nggak bisa bantu teman, gimana kita mau membantu masyarakat? Seperti itu. Ada yang bilang mahasiswa itu tidak makan agen perubahan. Kalau di sebutannya sekarang itu namanya agen of change. Nah, kalau kita nggak bisa merubah diri sendiri, gimana kita mau jadi agen perubahan? Seperti itu sih.
Tak lanjut lagi ke sejarah ya. Sejarah himpunan. Sejarahnya itu dibentuk atas inisiatif atau dukungan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Teknik Komputer itu di tahun 2015 akhir lah. Pas pembentukan itu kalau nggak salah itu ketua BEM-nya namanya Mas Didit Panji Irawan kalau nggak salah. Terus juga setelah perundingan atau musyawarah dengan seluruh mahasiswa teknik sipil, terpilihlah ketua himpunan dan wakil ketua himpunan yang diketuai oleh Mas Diki Rakil dan diwakili oleh Mas Muhammad Sukron. Sedikit mengulas tentang sejarah sih. Pas pertama kali pembentukan program himpunan mahasiswa teknik sipil itu mas-mas dan keluarga kita belum tahu akan berjalan kemana. Ini pengaruhnya kemana? Jadi kalau kita simpulkan dari penjelasan saya tadi, himpunan itu lebih condong untuk mendukung peningkatan keakademikan mahasiswa. Jadi kita himpunan lebih tertuju ke membantu kawan-kawan mahasiswa untuk meningkatkan akademik maupun ada beberapa kayak persyaratan-persyaratan dalam memenuhi persyaratan skripsi itu harus memiliki sertifikat seminar nasional, terus sertifikasi keahlian, sertifikasi K3 dan lain sebagainya. Jadi himpunan itu salah satunya adalah untuk mensupport atau membantu program studi atau prodi teknik sipil mengadakan acara-acara tersebut. Ya ibaratnya sebagai alat pendukung lah gitu. Ini saya sampaikan maksudnya seperti ini sih. Nantinya mau gimana lagi, kalian yang nantinya giliran akan membantu teman-teman kalian, membantu adik-adik kalian untuk belajar gitu. Jadi saya sedikit menjelaskan lah latar belakang dari pembuatan himpunan teknik sipil ini. Terus untuk logo itu benderanya nggak ada mas? Benderanya kelihatan ya? Mas tolong bikin bendera. Dimakan, diminum, udah teman snacknya belum? Aduh, mas, kawan-kawan barangkali ada yang mau ditanyakan terkait pengorganisian HMTS. Monggo, di sini merupakan ruang diskusi. Di sini tidak ada. Di sini merupakan merdeka dari belajar. Jadi barangkali kawan-kawan tidak sepakat kalau organisasi ini
K3 itu keselamatan, kesehatan kerja, itu singkatan dari K3. Itu biasanya itu untuk persyaratan standar di dunia proyek, sebagai persyaratan kayak pelaksanaan proyek seperti ini. Jadi aku akan menceritakan sedikit sih ya, kenapa akhirnya kita itu mahasiswa teknik sipil menyetujui dibentuknya himpunan. Ada beberapa hal sih kayak melihat kita masih baru tergolong tertinggal, artinya dikatakan tertinggal yang benar-benar tertinggal. Dalam artian kita belum memiliki yang namanya wawasan yang luas, persaingan atau pendidikan yang digunakan di universitas luar. Terus juga kayak di sini di teknik sipil UPS itu pas awal-awal kan memang benar kekurangan tenaga ahli, dalam artian pendidik, pengajar lah, dan juga di bagian laboratorium. Jadi untuk menunjang teman-teman pada saat tahun 2016 itu akhirnya dibentuklah himpunan. Salah satunya adalah untuk menunjang kita itu dapat bersaing di dunia luar seperti itu sih. Ada lagi sih kayak jadi di teknik sipil itu laboratoriumnya itu belum di apa sih dimotori oleh tenaga ahli ya. Jadi kita perlu yang namanya melihat di universitas lain itu seperti apa. Kita lakukan studi banding dengan universitas lain. Di universitas itu gimana sih laboratoriumnya, terus sistematik penggunaan atau pelaksanaan pembelajaran di dalam perkuliahan itu gimana. Nah, setelah kita cari manfaat-manfaatnya, akhirnya kita lihat ini ternyata kita bisa sharing dengan tim lain yang mana bisa meningkatkan yang kurang-kurang di BSI. Coba Mas sendiri mau tak jelasin sedikit. Ini lambang teknik sipil, himpunan mahasiswa teknik sipil. Ini sudah mewakili, bukan cuma untuk orang-orang yang bergabung atau masuk dalam kepengurusan himpunan ya, tapi ini mewakili seluruh mahasiswa teknik sipil UPS. Jadi kalau kemana-mana pun yang dikenal bukan teknik sipil yang apa di teknik sipil Indonesia itu nggak ada logo. Yang mempunyai logo itu cuma himpunan. Dalam artian himpunan ini mewakili seluruh mahasiswa teknik sipil, bukan secara khusus. Sedikit menjelaskan ya arti-arti yang ada, arti dari logo ini sih. Lingkaran ini berarti seperti harapan lah. Lingkaran itu tidak ada ujungnya. Jadi harapan dari mahasiswa teknik sipil itu kita memiliki harapan atau tujuan untuk meningkatkan kemampuan itu yang tidak ada putusnya. Jadi kemampuan belajar, harapannya itu memiliki kemampuan belajar yang tidak pernah terputus. Terus ada gedung gitu ya. Kalau dihitung itu gedung berjumlah 11. 11 itu menandakan 11 bulan tanggal 11 bulan 11 atau November.
dibentukkan atau dibentuknya HMTS. Oh iya, bulan November HMTS. Terus ada bukunya kan kita pakai ya. Bukunya itu dalam artian sebagai wadah untuk penunjang akademik lah, untuk penyelenggara atau penyedia pendukung informasi akademik seperti itu sih. Kalau dari warna-warnanya ya, kuning itu melambangkan alma mater UPS lah, kuning alma mater UPS. Kalau birunya itu jadikan Tegal itu dikenal sebagai kota berdiri. Jadi untuk melambangkan kota Tegal itu kita menggunakan warna biru yang mengartikan berdiri atau segala lautan. Kalau putihnya itu lebih ke netral atau murni lah seperti itu. Jadi enggak dalam artian organisasi ini bersifat netral, tidak condong politik ataupun apa, independen lah, bahasa keren-keren, bahasa mahasiswa independen. Seperti apa? Aja main kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan, coba santai-santai aja. Mas Peggy, barangkali belum dapat konsumsi atau minum. Gimana? Mau tanya? Mau minum? Sebenarnya saya ingin bertanya Pak, buat handai kan mesti kan ada kayak hitungan program kerja kayak gitu. Itu lebih condongnya itu kemana, ke apa namanya, ke acara atau ke pengembangan dari fakultasnya sendiri, atau lebih condongnya pengenalan nama teknik di UPS itu. Dan itu pertama ya Pak. Terus bertanya, kalau misal ikut himpunan gitu kan mesti ada alasannya kenapa ikut itu. Terus tujuannya kuliah juga mesti nggak jauh dari kerja lah, mesti gitu kan. Nah itu di situ tuh prospek buat kedepannya itu gimana gitu, kayak misal apa nanti ikut, biasanya gini Kak, kalau orang ikut organisasi kan pilihannya dua, dia bakal kudu di akademik karena terlalu banyak aktivitas di itunya lah, itu kalau kebanyakan kan. Terus kalaupun dia terlalu di akademiknya, dia bakal anti sosial gitu, otomatis dia bakal stuck hidup segitu. Itu saya mau tanya sebetulnya prospeknya itu gimana kalau misal nanti kita ikut apa enggaknya itu. Terus buat ini sebenarnya itu sih Kak, lebih begini itu. Kenapa ini nggak tahu ya Kak, pandangannya saya sama teman-teman. Ya ini sih sharing sama teman-teman sih yang di luar itu Kak. Kan ada yang kayak udah di luar kota gitu kan, misal di mana gitu, terus jurusannya juga macam-macam gitu kan. Mungkin dari luar tuh mereka berpandangannya di sosmed gitu Pak. Terus kemudian apa di HMTS itu lebih condongnya pengennya di realnya atau di sosmednya tuh gimana atau gimana gitu Pak. Maksudnya kita tuh, saya sendiri tuh belum lihat gitu kan, misal ini loh yang kayak gitu, tapi tunjukin sosmed kan tuh kayak kurang, saya belum tahu juga gitu apa emang nanti juga atau desa mau Twitter atau gimana gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih dengan masalah Mas Yusuf. Kalau himpunan itu yang
kita melakukan pelatihan kayak pelatihan menggambar menggunakan aplikasi, perhitungan. Kalau zaman sekarang kan lebih banyak menggunakan aplikasi kayak AutoCAD, Excel, SAP, ya ada banyak sebenarnya. Itu kita lebih menggunakan cara-cara menggunakan himpunan itu untuk meningkatkan akal kita. Kenapa gitu? Karena yang jadi kan mahasiswa itu dituntut untuk belajar mandiri. Salah satu halnya itu seperti itu. Jadi kita mencoba untuk membantu atau mewadahi teman-teman yang ingin membuat sebuah pelatihan. Tapi ibaratnya kalau semisal kita nggak tahu ya, ini teman-teman ibaratkan memiliki permasalahan yang sama, saya belum bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, akhirnya yang belum bisa ini bersatu menemukan titik tengah. Gimana ya? Oke, kita membuat sebuah pelatihan. Nah, untuk membuat sebuah pelatihan, kita gimana caranya nggak tahu gitu. Akhirnya dengan salah satunya dengan dibantu oleh koordinasi soalnya kalau membuat acara-acara seperti itu, kalau kita lingkungan itu apa sih namanya, haluan kayak kelengkapan itu kurang. Terus juga kalau kita menggunakan secara pribadi itu kita mencoba ke les gitu ya, itu besar ya, perhitungannya perseorangan ya. Kalau kita menggunakan mahasiswa lah, menggunakan mahasiswa itu lebih terjangkau lah, malah dapat dikatakan gratis karena kita ditunjang oleh tenaga pendidik produktif dan fakultas. Salah satunya sebenarnya untuk menunjang peningkatan akademik dari mahasiswa. Terus tadi mengenai yang namanya apa, prospek yang dikenal di luar gitu ya. Kita lebih cocok di acara itu ya, dikatakan seperti itu. Sebenarnya ada kalau diibaratkan sih ya, himpunan itu kayak sebuah wadah, gelas atau bejana. Itu tergantung kalian. Kalau itu mau ngambil di situ apanya, kalian itu mau mencari apanya. Kalau dapat saya katakan, kalau himpunan itu lebih menuju ke peningkatan kemampuan sih. Dalam arti kemampuan itu di teknik sipil bukan cuma kemampuan dalam hal pembelajaran akademik, kayak kemampuan berbicara di depan, kemampuan untuk memimpin sebuah pekerjaan, kemampuan untuk bekerja sama, itu diperlukan di dunia lapangan teknik sipil. Soalnya teknik sipil itu berhubungan dengan yang namanya program, yang namanya pekerjaan pembangunan di masyarakat. Yang namanya pembangunan itu kan menggunakan sistem kayak tim-tim gitu. Kalau kita nggak bisa memanage atau menyusun sebuah langkah-langkah untuk pekerjaan, itu dapat dikatakan teknik sipil yang benar. Kalau belum bisa memanage atau mengorganisir sebuah pekerjaan, ya salah satunya adalah untuk belajar untuk mengorganisir sebuah acara lah. Kalau di mahasiswa itu mengorganisir sebuah acara. Nanti kalau kalian kerja itu mengorganisir sebuah pekerjaan. Kalau ibaratnya seperti itu. Terus juga kan di teknik sipil apa di himpunan ini kan haluannya itu lebih ke akademik. Jadi kita nggak cuma melulu membuat sebuah acara yang bersifat apa sih ya, mengangkat nama terus, tapi juga kita lebih condong ke peningkatan akademik. Jadi kita membuat apa ya, kayak sebuah ya imbang lah. Kita mengangkat iya, tapi kita juga harus mengangkat kemampuan diri kita sendiri. Percuma kalau di luar kita terlihat mampu, tapi ternyata
sumber daya mahasiswanya itu masih kurang seperti itu sih Mas. Apa ada yang bisa jawab lebih prospeknya? Boleh. Aku izin menambahkan dari Mas Ansel tadi terkait prospek, maksudnya prospek dunia kerja atau jadi kalau masalah prospek di sebuah organisasi kita kan sudah ikutnya tertata lah dari seniornya, kita kan juga punya senior. Nah senior itu nanti bisa jadi step buat kita melangkah ke dunia kerjaan. Terus juga keuntungan lain dalam berorganisasi, kita pasti akan dikenal dengan dosen kayak gitu. Nah dari dosen-dosen tersebut pun nanti bisa jadi jalan untuk kita dalam memperoleh pekerjaan. Misal kita udah deket nih sama dosen A atau B, atau kita deket sama kandidat A atau B. Kalau kita udah deket ya mungkin kita bisa diajak, ya minimal kita diajak ke lapangan untuk belajar tanpa berharap itu kan bayaran dulu. Kalau baru fresh graduate kan kayak gitu biasanya untuk cari pengalaman kayak gitu. Jadi prospeknya sih kayak gitu. Terus apa ya, keuntungan lain jadi sebagai mahasiswa ada 2 skill nih yang wajib dimiliki, hard skill dan soft skill. Hard skill itu kemampuan akademik kalian yang kalian dapatkan di bangku perkuliahan, ruang-ruang kelas nanti bersama bapak ibu dosen. Yang kedua soft skill. Soft skill itu lebih ke peningkatan karakter, jiwa atau diri kalian pribadi, karakter yang nanti berguna di dunia pekerjaan. Misal di dunia pekerjaan teknik sipil kan nanti ada manajemen waktu, manajemen orang, manusia, mesin, segala macam kan, money termasuk uang. Nah nanti manajemen tersebut itu bisa kalian dapatkan ilmunya dari berorganisasi. Misal jiwa kepemimpinan dalam sebuah acara yang diadakan oleh himpunan pasti ada yang namanya ketua pelaksana. Nah disitulah tempat kalian untuk belajar jadi seorang pemimpin. Jadi kalau nanti suatu saat kalian ikut organisasi, kalian ditunjuk mas atau mbak jadi ketua, jangan langsung jangan aku mas, aku nggak bisa. Gak apa-apa, tunjuk jari aja. Aku mas, aku pengen belajar jadi ketua. Nanti kalian akan dapat ilmunya. Gimana sih caranya kalian mengorganisir orang ini sebagai ini kayak gitu. Terus ada lagi sekretaris. Nanti kalian di perkuliahan itu akan banyak tugas-tugas, laporan segala macam. Nanti di dunia kerja pun di sipil juga ada semacam laporan segala macam kayak gitu. Nanti kalau kalian ketika masuk organisasi kalian jadi sekretaris, kalian akan belajar yang namanya surat menyurat, membuat laporan, membuat proposal. Ya itu nanti berguna untuk diri kalian sendiri. Jadi ikut berorganisasi itu untuk kalian belajar soft skill. Terus peningkatan kepercayaan diri, skill komunikasi, banyak banget manfaatnya. Yang itu nanti berguna buat dunia kerja kayak gitu. Terus juga kadang di sebuah pekerjaan itu ditanyain apa keaktifan kita. Dengan ikut berorganisasi, kita menunjukkan bahwa kita ini anak yang aktif dalam berorganisasi. Dan itu nanti punya penilaian tersendiri kalau kita aktif dalam berorganisasi kayak gitu. Untuk sih cukup dari saya Mas Samsul. Mungkin ringkasan prospeknya itu kita mendapatkan peningkatan kemampuan di dalam diri sendiri. Kalau dalam pelaksanaan selama kerja hiburan itu biasanya kita melakukan beberapa acara. Nah di setiap acara itu ketuanya itu berganti-ganti berdiri
salah satu tujuan dari digilir ketuanya itu bergilir itu nantinya harapannya itu kalau kalian itu sudah lulus bekerja di dunia proyek itu dapat memimpin sebuah perusahaan atau sebuah perusahaan mungkin yang sudah kerja paham lah kalau di dunia proyek lulusan sarjana teknik sipil itu sebagai apa? Bisa itu sebagai pengawas yang lebih ke pengawas intinya itu mengorganisir bukan cuma satu pekerjaan mungkin ada beberapa biasanya kalau di tingkatan versi kota media itu satu orang pemimpin itu bisa memegang beberapa pekerjaan. Nah kalau di tingkatan provinsi bergerak Jawa Tengah itu juga bisa yang memegang seenggaknya 3 proyek dalam beberapa bulan. Ya intinya salah satunya itu untuk meningkatkan kemampuan untuk menjadi pemimpin nanti ketika kalian akan bekerja. Prospeknya sih seperti itu. Kemampuan di dalam dirinya itu ditingkatkan. Ada yang ingin ditanyakan? Benarkan saya Sakti dari Kemalang mau tanya, apakah di HMTS ini namanya himpunan itu pastinya kelompok ya? Itu ada nggak kerjasama di bidang konstruksi atau konsultansi di luar universitas? Ya biar teman-teman ada gambaran nanti di luar bagaimana. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ini sedikit menjelaskan sebenarnya kita itu sudah memiliki ikatan atau kerjasama hubungan yang baik dengan beberapa sebutannya perusahaan atau instansi di luar UPS lain. Kayak kalau di UPS sendiri itu sudah bermitra dengan kereta cepat itu ya itu sudah memiliki hubungan dengan sana. Terus juga kita itu dibantu yang namanya Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia. Nah, forum ini sudah bermitra dengan beberapa perusahaan, beberapa lembaga pensertifikasian keprofesian seperti itu. Ya, jadi nantinya itu bisa membantu kebutuhan penunjang mahasiswa ketika nanti lulus. Kayak sertifikasi kan itu dibutuhkan di pekerjaan. Kita juga sudah bermitra dengan beberapa penyelenggara sertifikasi seperti itu sih. Kayak K3 juga sudah bermitra. Kayak ada lagi ISO keprofesian. Mungkin ISO itu kayak sertifikasi keprofesian K3 itu kita sudah bermitra. Intinya yang bertujuan untuk membantu mahasiswa, alhamdulillah kita sudah bermitra dengan beberapa instansi di luar UPS. Monggo barangkali ada yang mau tanya lagi, coba perempuan belajar bertani atau belajar pakai CPD juga di sini ya Pak. Gimana, ada yang mau bertanya lagi? Barangkali Mas mau bertanya lagi ya. Satu lagi lewat. Di sini kan ada lab
khusus teknik sipil ya. Apakah di sini juga bisa sudah ada laboratorium teknik sipil pengujian seperti untuk uji misal dari luar, uji di sini, atau kita biasanya kan di konstruksi juga larinya ke dua terus begitu. Apa di sini ada misalnya? Terima kasih. Baik, tak jawab di sini. Nah, ini sebenarnya saya nggak mau mengulik permasalahan ini sedikit saja sih mungkin. Di laboratorium teknik sipil kebetulan itu belum dikatakan aktif dalam kegiatan laboratorium karena ada beberapa alat yang mana dapat dikatakan tidak memenuhi standar. Jadi pihak kampus atau pihak teknik sipil itu belum bisa membuka untuk umum lah. Pertanyaannya seperti itu namanya untuk umum. Nah, tapi untuk fasilitas yang ada di laboratorium teknik sipil itu sudah tergolong cukup lah untuk menunjang praktikum keahlian mahasiswa teknik sipil. Ya mungkin kekurangannya itu laboratorium belum sepenuhnya aktif. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian misal penelitiannya ada beberapa macam, kayak kebutuhan kita mengikuti perlombaan ataupun penelitian untuk keakademikan. Nah, untuk laboratorium itu belum jalan, maksudnya belum memenuhi. Yang pertama karena alatnya sih belum memenuhi standar, terus juga tenaga ahli untuk membimbing menggunakan alat itu masih kurang di teknik sipil UPS. Jadi salah satu tujuan atau arah kami ya teman-teman mahasiswa itu untuk memberikan dorongan agar dosen-dosen itu condong untuk meningkatkan laboratorium teknik sipil. Misal kita itu ya, saya mengikuti lomba nasional di luar, otomatis saya memerlukan yang namanya penelitian. Penelitian itu harus dilakukan di laboratorium sendiri tentunya. Nah, dengan cara-cara seperti itu, ya kita sedikit lah, lumayan ada peningkatan sedikit ada peningkatan. Jadi salah satunya itu untuk itu sih memberikan dorongan agar prodi itu juga mau ikut memajukan laboratorium. Teknik sipil itu tidak jauh namanya dengan laboratorium penelitian bahan alat konstruksi seperti itulah. Gimana Mas Samsul untuk menjawabnya? Sudah selesai atau masih? Sudah sih. Mana untuk Mas yang bertanya tadi sudah puas atau belum? Untuk materi keorganisasian, untuk pertanyaan terakhir, kalau kalian ada yang mau bertanya atau kurang puas dalam materi keorganisasian ini, monggo bertanya untuk satu kali pertanyaan ini terakhir ya, karena ada perkenalan dari bidang-bidang himpunan atau anggota pengurus himpunan sendiri nanti. Gimana? Atau sudah dicukupkan untuk materi keorganisasian? Mungkin untuk selanjutnya dari himpunan mau memperkenalkan diri nih, dari kepengurusan sama anggota-anggotanya di bidang-bidang yang ada di dalam himpunan itu ada apa aja gitu. Kalau di teknik sipil itu selain kita
kemampuan diri sendiri itu kita perlu yang namanya relasi yang luas. Bener, ini saya katakan kalian itu jangan cuma ngelihat akademik saja, tapi perlu relasi yang luas. Kalau kita itu cuma belajar saja di sinilah, dan kita nggak mencoba untuk relasi atau mencari kenalan-kenalan lain di luar. Yang pertama sih mungkin saya menyarankan sih ya, kalau kamu itu membangun relasi atau kenalan cukup satu teknik sipil. Kalian kalau bisa kenal, wah itu bisa memberikan dampak yang baik untuk kalian. Karena ada feedbacknya nanti ketika kamu bekerja, misal saya sudah kerja dan kalian sudah kenal dengan saya. Nah, bilangnya aku anak ruang kerjaan terus kalau story ini nyawa. Nah, gue salah satu dari situ. Jadi yang lain yang harus kalian tingkatkan adalah membangun hubungan dengan kawan-kawan. Pertama mungkin itu. Kalau kalian sudah bisa membangun hubungan atau relasi dengan teman kalian, barulah kalian bisa mencari di luar, di universitas lain, itu terbuka dengan sesama teknik sipil. Dan ini kita coba kenalkan dengan kawan-kawan himpunan. Mas, sini Mas. Mungkin untuk kawan-kawan pengurus dan anggota himpunan bisa baris di depan agar kawan-kawan mahasiswa baru juga dapat mengenali wajah-wajah kalian. Ini coba kepala bidang di sini dulu. Saya mau kenalin kepala bidang. Sekretaris terbendera. Jadi di himpunan itu ada bidang-bidang untuk menunjang kegiatan-kegiatan mahasiswa. Yang pertama itu ada PSDM atau pemberdayaan sumber daya mahasiswa ya. Si PSDM itu lebih condong ke akademik. Jadi hal-hal yang akademikan kayak penelitian, pembelajaran dan lain-lain itu diampu oleh PSDM. Nah, PSDM itu yang kepalanya dari Mas Srihan. Siapa Mas? Nah, nama saya Mas Setio Agoresta. Mas Tio, bisa dipanggil Tio atau Agoro atau Nesta, terserah kawan-kawan mahasiswa baru saja. Itu apa aja yang kegiatan yang dilakukan PSDM? Kalau di PSDM kemarin habis mengadakan pelatihan AutoCAD, pelatihan Excel, terus ini mau mengadakan lomba jembatan. Sebenarnya masih banyak untuk agenda-agenda yang lain karena terkendala PPKM sampai level yang kemarin menyebabkan semua kegiatan tidak terjalankan. Mungkin kedepannya juga ada yang non akademik. Dalam non akademik itu seperti diskusi-diskusi sosial atau isu-isu yang menyebar, karena mahasiswa teknik sipil sendiri kan tidak hanya pengenalannya itu hanya tidak teknik sipil
sipil harus bisa lebih meluas seperti isu-isu sosial yang seperti di Cikiwal, Malioboro atau apa itu bisa kita berdiskusi bersama di PSDM nanti. Biasanya kegiatan itu setiap hari Rabu jam 3 sore barangkali kawan-kawan mau mengikuti diskusi teknik sipil yang biasa disebut nons karena di luar dari keteknikan sipil kami dari himpunan mewadahi untuk berdiskusi. Terima kasih. Oke, sudah. Makasih Mas Amboro. Terus ada bidang yang namanya Infocom, informasi komunikasi. Kalau Infocom itu lebih kayak informasi-informasi yang pertama itu di kampus menginformasikan ke mahasiswa dan juga di luar kampus, misal di forum ataupun di universitas lain nanti diinformasikan ke mahasiswa teknik sipil UPNS. Itu dikepalai oleh Mas. Perkenalkan, nama saya Awal Maulana Hasan, bisa dipanggil Awal. Di sini saya sebagai kepala bidang dari Infocom. Untuk anggotanya ada Mas Panji Widodo. Untuk Mas Panji boleh. Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Widodo. Saya sebagai Infocom. Selanjutnya ada Mas Nadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiem, bidang saya Infocom. Terima kasih. Di sini saya sebagai di sini ada beberapa prokernya adalah ya sebagai menginformasikan antara himpunan lain dan himpunan lain. Dan juga kita ada program seperti lebih banyak untuk share informasi informasi dari kampus lain atau kampus sesama teknik sipil. Untuk blogger juga kadang kita bisa karena kita sudah bekerja sama dengan himpunan lain. Oke, terima kasih Mas Awal. Selanjutnya ada bidang kemahasiswaan. Nah, bidang kemahasiswaan ya lebih khususnya itu dijabarkan oleh Mas Yani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Muhaimin. Saya kepala bidang kemahasiswaan. Jadi secara singkat ya, bidang kemahasiswaan itu menaungi aspirasi mahasiswa gitu. Terus kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemahasiswaan seperti non akademik ya, pelatihan public speaking. Kita melakukan pelatihan public speaking supaya teman-teman kita bisa berbicara di depan umum. Terus juga tadi ada yang kerjasama sama bidang PSDM. Kita mengadakan forum-forum diskusi, kita membuka forum-forum diskusi bebas, topiknya bebas, supaya mahasiswa itu semakin meningkat nilai pola pikir kritisnya. Mungkin itu sih dari mahasiswa. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kevin. Selanjutnya ada bidang kewirausahaan ya. Monggo Mas Gilang.
Ya, perkenalkan, nama saya Gilang Dejanto, Kepala Bidang dari Kewirausahaan atau biasa disebut KWU. Proker KWU itu ada banyak, ya, seperti pembuatan PDH, pembuatan Mercedes keteknik sipilan. Udah itu sih. Ya, kaos, kaos, stiker, kandungan kunci, terutama ini ya buat PDH. Nanti angkatan kalian juga ada, diwajibkan. Terus ada PDH himpunan yang dipakai kali itu khusus nanti buat pengurus himpunan. Dan terima kasih. Oke, makasih. Ada satu lagi bidang dari minat bakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bawas Diva, biasa dipanggil Diva. Saya dari Kepala Bidang Minat Bakat. Proker dari minat bakat tersebut mungkin di bidang olahraga, menyalurkan hobi-hobi olahraga, entah itu hobi futsal atau voli atau badminton. Dan mungkin barangkali kawan-kawan mau atau punya hobi tersendiri, bisa mendaftarkan di ibaratnya di himpunan mahasiswa di bidang minat bakat tersebut. Dan prokernya mungkin futsal, dan tahun ini kemungkinan nggak terjadi karena ada pandemi. Mungkin tahun depan insya Allah akan terlaksanakan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Diva. Saya mau mengenalkan yang membantu dalam hal administrasi, ya, itu didukung oleh sekretaris dan ini sekretaris dari himpunan kami Aul namanya. Kalau bendera itu bertingkat. Nah, mereka ini yang membantu saya yang membantu untuk menunjang pengadaan acara-acara di tahun. Terus juga ada satu hal yang mau saya tanyakan ke teman-teman, barangkali yang kemarin pas waktu pendaftaran itu melampirkan KIP itu ada nggak? Ada. Nanti coba minta bantuannya ya, Mas. Iya. Nanti didata. Nanti yang kemarin mengajukan melampirkan KIP bisa menghubungi Mas awal langsung. Oke. Oh iya, sama satu lagi. Kita ada selembaran informasi mengenai nanti setelah ini itu kita ada kayak kelas pembelajaran tambahan untuk teman-teman mahasiswa baru. Salah satunya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. Nanti kayaknya dilaksanakan minggu depan atau 10 hari depan atau terus juga saya mau menginformasikan ada itu pengadaan acara atau pengadaan baju PDH ini bersifat wajib karena ini sudah dianjurkan untuk diarahkan oleh ketua prodi untuk mahasiswa teknik sipil itu agar seluruhnya mempunyai PDH satu orang satu. Nah, PDH ini salah satunya adalah untuk melambangkan atau mengenal pembeda dari program studi lain. Dalam artian di teknik sipil itu ada identitas yang terlihat, maka kita buat dengan bentuk pakaian dinas harian yang bisa digunakan untuk sehari-hari. Terus juga nanti ada rangkaian acara untuk
kalian mencari yang namanya relasi atau kenalan dengan teman yang ada di sini maupun kakak kelas, nanti diadakan dengan acara malam keakraban atau makrab. Nah, makrab ini juga bersifat wajib untuk membantu teman-teman memantik agar kalian itu mau untuk mencari teman, mencari relasi perkenalan yang luas seperti itu. Iya, oke. Jadi itu sekedar informasi ya. Nanti iklan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tek. Terima kasih.